Manusia kuat itu kita. Kita memang harus menjadi manusia yang kuat untuk bisa bertahan di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi corona yang begitu mengubah kehidupan kita. Apalagi kemudian kekuatan fisik kita, kekuatan mental kita semakin diuji dengan adanya kasus transmisi lokal pertama yang ditemukan pada seorang penghuni apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kementerian Kesehatan membuat strategi terbaru untuk menghadapi varian virus corona yang tingkat penularannya dilaporkan 5 kali lebih cepat dari varian Delta. Kementerian Kesehatan mengumumkan satu kasus transmisi lokal virus corona varian Omikron di Indonesia. Kasus transmisi lokal pertama ditemukan pada seorang penghuni apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pasien disebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun melakukan kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini pasien sedang dalam proses isolasi di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Varian terbaru virus corona Omikron menyebar cukup cepat di seluruh dunia. Di Indonesia, seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta menjadi pasien pertama Indonesia yang terinfeksi virus COVID-19 varian Omikron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pasien Omikron pertama itu berinisial N. Awalnya ia dan 2 rekannya ditemukan positif COVID-19 melalui pengambilan sampel rutin. Kemudian tes sampel dengan metode pengurutan genom menunjukkan ia positif COVID-19 varian Omikron. Mulai dari dideteksi di Afrika Selatan, Omikron kini telah menyebar ke 5 benua. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta warga dan pejabat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sampai situasi lebih aman. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omikron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik. Kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah. Tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1. Jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Kementerian Kesehatan telah mempunyai strategi terbaru untuk menghadapi varian virus corona yang tingkat penularannya disebut 5 kali lebih cepat dari varian Delta. Di antaranya memperketat perjalanan dengan vaksin dosis lengkap dan memiliki hasil rapid antigen 1 kali 24 jam negatif. Kemenkes juga mendorong semua laboratorium yang memberikan hasil positif segera melaporkan kasus ke puskesmas dan pasien dirujuk untuk melakukan isolasi terpusat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberi nama varian ini Omikron dalam klasifikasi variant of concern karena dikhawatirkan menyebabkan peningkatan penularan dan peningkatan kematian. Ini merupakan klasifikasi yang sama dengan COVID-19 varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Tim TV One mengabarkan. Anda sudah dengarkan tadi pemirsa bagaimana harapan dari Presiden Joko Widodo di tahun 2022 berkaitan dengan kasus corona. Diharapkan jumlah kasus aktif ini tetap landai, kemudian juga masyarakat tetap waspada, tapi jangan ada perasaan takut berlebihan. Walaupun kita mengetahui ada varian baru virus corona, yaitu Omikron yang memang kabarnya penyebarannya lebih cepat. Lalu apa strategi pemerintah untuk bisa mengatasi ini dan juga menahan laju kasus agar tidak semakin tinggi, agar tidak terjadi kembali tsunami corona seperti yang pernah kita alami pada pertengahan tahun 2021. Langsung saja kita akan dapatkan keterangan dari narasumber yang akan terhubung dan juga berbincang dengan kita via daring, yaitu Bapak Heri Trianto selaku Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heri. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sehat Mbak Putri. Salam sehat, Alhamdulillah Pak Heri. Pak Heri mohon maaf loh, kami ganggu waktunya untuk bisa bertahun baru bersama keluarga. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu untuk bisa memperbincangkan mengenai strategi ke depannya Pak.
ini untuk bisa menahan laju kasus. Iya, Pak Heri, mungkin kita bisa review bagaimana perjalanan tahun 2021 ini dengan kasusnya naik turun, sempat landai, sempat ada sepertinya euforia berlebihan di kalangan masyarakat, tapi kemudian harus ada rem yang ditarik begitu kencang karena jumlah kasus kemudian di pertengahan tahun meninggi, Pak. Silakan Pak Heri. Iya, tahun 2021 begitu dinamis ya dalam penanganan COVID karena memang di tahun ini ada dua puncak besar ya, puncak gelombang pertama pada awal Februari, kemudian puncak gelombang kedua pada 15 Juli kayak gitu. Ini situasi yang sangat berat buat kita semua, tidak saja bagi tenaga kesehatan yang berjibaku, tetapi juga masyarakat. Kita masih ingat pada Juli 2021 begitu banyak orang-orang terdekat kita harus pergi ya, karena memang waktu itu kasus harian mencapai 50.000 per hari pada 54.000 tepatnya pada 15 Juli 2021 dan kasus aktif itu lebih dari 500.000 kasus. Nah, bagaimana kemudian sekarang secara perlahan dalam 170 hari terakhir sejak 15 Juli itu kasus bisa melandai ya, secara perlahan menurun dan dalam 3 bulan terakhir ini strolling, yaitu kasus itu sedang rendah di mana tingkat penularan kurang dari 300 per hari. Hari ini kita ada 180 kasus yang ditemukan di tengah ancaman outbreak dunia, di mana kasus dunia per hari ini tambahannya mencapai 1,8 juta transmisi penularan gitu. Ini tentu membuat kita harus tetap waspada, sekaligus ketika melihat laju penularan di Indonesia kita bisa tahan, tetapi risiko-risiko terdepan itu masih cukup terbuka jika kita lengah, tidak cukup hati-hati, terutama dalam membendung masuknya virus Omicron ini. Di mana hingga hari ini sudah ada 68 kasus, beberapa diantaranya sudah ditemukan transmisi lokal, paling tidak ada 2 transmisi lokal dari seorang warga dari Medan sama istrinya yang sekarang juga sudah dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan ini tidak meluas. Tetapi rasanya karena pintu perbatasan kita masih cukup terbuka, Mbak Putri, kita memang harus berhati-hati. Karena hari-hari ini ada 3.500 hingga 4.000 pelaku perjalanan internasional yang masuk melalui pintu kedatangan Soekarno-Hatta. Sehingga hari ini juga kita akan coba buka di Juanda, tentu saja dengan standar karantina yang sangat ketat untuk memastikan tidak terjadi transmisi dari pelaku perjalanan tadi. Baik, Pak Heri, kami masyarakat mengerti betul bagaimana upaya pemerintah untuk bisa belajar dari apa yang terjadi di pertengahan tahun 2021 ini. Jadi membatasi ruang gerak masyarakat sehingga tidak terjadinya laju kasus corona yang meningkat begitu tinggi. Tapi jujur saja Pak, di tengah pembatasan, di upaya untuk menahan laju masyarakat di penghujung tahun ini, kalau saya tadi perhatikan di berbagai kota, di tanah air, itu masih banyak masyarakat yang melakukan mobilitas, masih banyak yang berkerumun. Nah ini bagaimana Pak, melihat potensi ke depannya? Karena kita berharap sama-sama Pak, jangan sampai ada lonjakan kasus setelah penghujung tahun atau setelah Nataru ini Pak. Ya Mbak Putri, satu-satunya vektor penularan dari COVID-19 itu adalah manusia. Maka cara yang paling efektif untuk mencegah penularan adalah membatasi mobilitas. Tetapi ketika laju penularan seperti sekarang, sebenarnya risiko kita ini berada pada level yang cukup rendah alias terkendali. Karena tingkat positivity rate kita itu di bawah 0,1%. Jauh di bawah standar WHO untuk menyatakan terkendali itu positivity rate hasil testing itu mencapai 5%. Tentu saja fenomena yang terjadi di mana terjadi kerumunan, terjadi mobilitas yang meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru itu menimbulkan risiko. Makanya sejak 2 bulan yang lalu pemerintah juga secara hati-hati memberikan peringatan kepada publik, termasuk kemudian membatasi kegiatan masyarakat di masa Natal dan Tahun Baru ini. Tidak ada perayaan Natal, sudah diatur, tidak ada perayaan Tahun Baru untuk malam ini, semua bisa di rumah saja, alun-alun di semua daerah ditutup,
kemudian kerumunan-kerumunan kemungkinan lebih dari 50 orang akan dibubarkan oleh aparat keamanan. Mudah-mudahan ini akan cukup efektif, kendati tingkat kepercayaan diri masyarakat itu meningkat tadi Mbak Putri. Meningkat sehingga mereka berani melakukan aktivitas, bahkan kemudian ekonomi sekarang bergerak dengan cukup baik. Ya. Nah, penting buat kita untuk bagaimana menjaga keseimbangan antara gas dan rem ini bisa dilakukan dan menjadikan masyarakat itu sebagai subjek dalam penanggulangan pandemi itu. Jadi mereka adalah pelaku-pelaku utamanya, mereka tahu apa yang harus dilakukan, gitu, seperti itu. Baik. Ada juga satu faktor, Pak Heri, yang rasanya juga menjadi ataupun membawa resiko penyebaran kasus corona, terutama virus varian baru ini, Omikron. Bukan hanya masyarakat yang di dalam negeri ini yang melakukan pergerakan, tapi juga mereka yang baru pulang dari luar negeri, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak, untuk bisa menjamin mereka, warga negara Indonesia yang masuk ke tanah air, ataupun juga warga asing yang masuk ke tanah air, ini menaati aturan karantina yang sudah ditetapkan. Tidak ada lagi privilege, tidak ada lagi yang membandel, tidak ada lagi yang coba curi-curi kesempatan, Pak. Iya, jadi regulasi tentang karantina pelaku perjalanan internasional ini sudah berkali-kali diubah dan disesuaikan sesuai kondisi, baik dalam hal jangka waktu karantina terkait dengan mitigasi risiko yang terjadi. Tentu saja kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pelaku perjalanan itu menjalani karantina seperti yang ditentukan, dalam hal ini 10 hari untuk di luar 13 negara yang dianggap memiliki transmisi lokal yang kuat, kemudian 14 hari dari 13 negara yang sudah diatur dalam surat edaran nomor 26 Kasatgas tahun 2021. Nah, ini adalah sebuah ikhtiar Mbak Putri dari kita semua untuk memastikan bahwa tidak ada transmisi lokal atau tidak ada transmisi dari pelaku perjalanan ini ke masyarakat Indonesia. Karena kita tahu dengan positivity rate sekarang sebenarnya risiko pandemi atau risiko COVID penularan di Indonesia ini relatif lebih aman dibandingkan negara-negara lain, sebutlah di Eropa yang sekarang Prancis misalnya kasus hariannya mencapai 200.000, di Amerika lebih dari 500.000. Tentu ini adalah daerah-daerah yang cukup berbahaya. Makanya kemudian sejak awal bulan Desember Presiden Jokowi juga menyerukan agar masyarakat tidak dulu bepergian ke luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri jauh lebih tidak aman dibandingkan di Indonesia. Jadi diharapkan masyarakat masih bisa menahan diri. Tetapi ada juga sebagian saudara-saudara kita yang tetap nekat bepergian ya. Betul, Pak. Rata-ratanya 3.000 orang sejak pertengahan Desember itu keluar. Nah, ini harus diantisipasi nanti sekitar awal tahun agar mereka ini benar-benar menjalani karantina seperti yang disyaratkan dan juga melakukan testing ya, entry test maupun exit test untuk memastikan mereka negatif COVID varian apapun. Baik, Pak Heri, ada satu hal lagi ini yang membuat masyarakat was-was, yaitu adanya penyebaran kasus Omikron ini yang ternyata sudah penyebaran lokal, transmisi lokal. Mungkin nanti Pak bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai informasi ini karena masih ada simpang siur Pak di kalangan masyarakat. Tapi kita jeda dulu ya Pak, kita istirahat dulu. Nanti kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Masih dalam Indonesia Menyambut 2022.